Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara dengan NIM 2005 126273 dari kelas pendidikan ekonomi 4B dengan mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Pengertian bank sentral adalah lembaga independen yang melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai uang, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta sistem finansial secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun fungsi bank sentral, yang pertama, bank sirkulasi adalah pemegang hak tunggal atau hak otorisasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, Bankers Bank adalah bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Yang ketiga, Lender of Last Resort adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Yang keempat, pelaksana kebijakan moneter. Yang kelima, penjaga posisi likuiditas negara, pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran Indonesia. Selanjutnya, tugas Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga kestabilan sistem keuangan. Yang keempat, mengatur dan mengawasi bank. Menjadi tugas OJK, Bank Indonesia hanya mengatur dan mengawasi secara makroprudensial. Selanjutnya, wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melakukan riset dan pemantauan. Yang kelima, menjadi jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, jasa dan produk bank sentral, yaitu mengedarkan uang kertas dan uang logam, mengeluarkan peraturan, kebijakan, dan keputusan tentang dunia perbankan, memberikan kredit rekening koran kepada bank dan pemerintah, memberikan jaminan bank, menyediakan tempat penyimpanan barang atau surat berharga, menerbitkan sertifikat Bank Indonesia, memberikan fasilitas diskonto dan rupiah, menyelenggarakan clearing. Selanjutnya, sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Komponen sistem pembayaran yaitu alat pembayaran. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. Kemudian, lembaga yang memproses sistem pembayaran, saluran pembayaran, penyelenggara sistem pembayaran non-tunai Bank Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS dan sistem clearing. Selanjutnya, alat pembayaran uang. Menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robertson adalah menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Yang kedua, menurut R.S. Sayers, menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umumnya diterima sebagai pembayaran utang. Yang ketiga, menurut A.C. Vigo, menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar. Selanjutnya, sejarah uang. Masyarakat Yunani kuno telah mengenal konsep uang sudah sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa uang sudah melewati proses panjang. Secara garis besar, perkembangan uang dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap prabarter. Yang kedua, tahap barter. Dan yang ketiga, tahap uang. Selanjutnya,
fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi uang turunan. Fungsi asli ada satuan nilai dan alat tukar. Sedangkan fungsi uang turunan itu alat pembayaran utang, penimbun kekayaan, alat pembentukan modal dan pemindahan modal, ukuran harga atau ukuran nilai, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis uang. Berdasarkan pembuatannya yaitu ada uang logam dan uang kertas. Yang kedua berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Yang ketiga berdasarkan kawasan atau daerah berlaku. Yang keempat berdasarkan pemakai di dalam dan luar negeri. Selanjutnya, syarat uang, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dan unsur pengaman uang rupiah. Syarat uang yaitu dapat diterima oleh umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah disimpan dan nilainya tetap, mudah dipindah dan dibawa kemana-mana, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, jumlahnya teratas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Syarat psikologis pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia yaitu tahap perencanaan, tahap pencetakan, tahap pengeluaran dan pengedaran, tahap pencabutan dan penarikan, tahap pemusnahan. Selanjutnya unsur pengaman uang rupiah. Yang pertama yaitu unsur pengaman yang terbuka dan unsur pengaman yang tidak terbuka. Sekian, terima kasih penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.